Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Anies Baswedan gagal maju Pilkada Jawa Barat maupun Pilkada Jakarta. Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menyebut ada tangan-tangan yang tidak mengizinkan Anies diusung PDIP. Ono pun menyebut Mulyono dan geng yang tak menghendaki Anies maju Pilkada Jawa Barat 2024. Bahkan tangan-tangan itu juga, kata Ono, yang turut menjegal Anies di Pilkada Jakarta. Padahal menurutnya nama Anies sempat mengerucut sebelum PDIP memilih JJ Wiradinata Ronald Surapraja menjadi jagoannya di Pilgub Jabar. Ono menyatakan, batalnya Anies maju pilkada itu disebabkan PDIP yang tak mampu melawan tangan-tangan eksternal yang tak menghendaki Anies diusung PDIP. Ono juga menyinggung bahwa penjegalan Anies Baswedan maju pilkada merupakan fakta yang dialami bersama. Komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan. Dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau tanggapan Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap tergabung karena dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak, Ya. artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya, tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat. Nah, sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Pak, boleh? Sudah berkreativitas ya.
dengan sangat baik. Jadi pada saat saya statement bahwa ini akan ada kejutan, akan ada nama-nama di luar kader partai dan kita akan berkoalisi dengan partai lain. Nah, terus teman-teman media menarasikan berbagai macam hal ya, termasuk muncul misalnya Anies Ono, Sandi Ono dan sebagainya. Dan ini menjadi bagian yang ya akhirnya menghangatkan suasana. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi yang tadi upaya kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat, sehingga munculnya Pak JJ, Pak Ronald itu sebagai alternatif yang saya yakin ini juga menjadi poin. Sedasar pertimbangannya pun sangat dalam, bukan hanya detik-detik terakhir, karena nama Pak JJ pun sudah kita bahas jauh-jauh hari selain nama Wonosobo. Dan saya sendiri